Selamat datang di acara webinar Perempuan dan Dunia Kerja untuk topik antara perlindungan, pelecehan, dan harapan baru. Untuk webinar ini diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Emputan Tular. Dan perkenalkan, saya Ceris yang akan bertugas sebagai MC dan moderator yang akan memandu jalannya acara hingga selesai. eh, Acara kita, Bapak Ibu hadirin, partisipasi perempuan dalam dunia kerja terus mengalami peningkatan. Namun belum sepenuhnya diiringi dengan kondisi kerja yang aman, adil, dan sejahtera. Nah, di satu sisi, perempuan memiliki kontribusi besar dalam berbagai sektor pekerjaan dan organisasi. Namun di sisi lain, masih banyak perempuan yang menghadapi berbagai tantangan struktural seperti keterbatasan akses karir, beban ganda antara peran domestik dan profesional, serta bias gender dalam penilaian kinerja. Dan tidak hanya itu, isu pelecehan dan kekerasan berbasis gender di tempat kerja masih menjadi persoalan yang serius. Banyak kasus tidak dilaporkan karena adanya relasi kuasa, budaya menyalahkan korban, ketakutan akan stigma, serta minimnya mekanisme pelaporan yang aman dan berpihak pada korban. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup. Diperlukan pemahaman yang komprehensif, komunikasi organisasi yang sensitif pada gender, dan peran aktif institusi dan individu dalam membangun budaya kerja yang punya perspektif keadilan dan juga perlindungan. Oleh karena itu, seminar ini hadir menjadi ruang refleksi dan diskusi untuk membahas perlindungan hukum bagi pekerja perempuan. Uh, Kemudian kita akan lanjut untuk Selamat pagi, Ceris. selamat pagi Ibu. Kemudian Ya, ada Ibu Serapina Tiurmaida, ESOS, MPD, dan MIKOM sebagai dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Emputan Tular. Halo Ibu, selamat pagi. Kemudian ada Ibu Ente Roswati dari P2T P2A untuk bagian bidang laporan dan pengaduan serta pendamping perlindungan perempuan dan anak. Halo Ibu, selamat pagi. Masuk ke acara sambutan di mana kita akan mendengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Semputan Tular kepada yang kami hormati Ibu Sitina untuk menyampaikan sambutan kami persilakan. baik. Terima kasih, Saudara Ceris, sebagai pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Ibu. wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi Bu. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada para ketua panitia, penyelenggara webinar, kemudian kepada Ibu dosen Serafina Termaida, SMPD, MIKOM, yang telah memberikan materi arahan perkuliahan dalam mata kuliah. Masih ingat mata kuliah apa? Iya, industrial. Baik. Kemudian kepada Ibu narasumber, selamat pagi Ibu. Sehat selalu ya Ibu. Pada siang hari ini, baik. Fakultas Ilmu Komunikasi menyelenggarakan webinar dalam rangka menyemarakkan dan menginformasikan kepada seluruh pekerja di dunia kerja wanita yang selama ini memang masih menghadapi polemik, tantangan yang cukup berat. Di antara tadi yang termasuk pelecehan seksual itu memang benar-benar ada, namun terkadang ditiadakan begitu. Harapan kami setelah dengan adanya webinar ini, para karyawan maupun para pimpinan wanita maupun pria saling menghargai keberadaan para pekerja maupun pimpinan. Baik, terima kasih banyak. Selamat berwebinar. Kami juga akan mengikuti sampai sukses semuanya dan sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya itu kita akan melanjutkan ke pendahuluan dan juga perkenalan narasumber. Seminar hari ini itu akan mengangkat isu yang cukup relevan, yakni bagaimana perempuan menghadapi realitas dunia kerja
mulai dari tantangan struktural, pelecehan, hingga upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan perspektif gender. Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan dua pemaparan narasumber kita yang sangat kompeten di bidangnya. Narasumber pertama, tadi kita sudah perkenalan ya, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Emputan Tular, Ibu Serapina Tiurmaida Esos, MPD dan juga MIKOM, yang akan membahas isu perempuan dan dunia kerja dari perspektif komunikasi, hubungan industrial, serta budaya organisasi. Kemudian untuk narasumber kita yang kedua, bidang laporan dan juga pengaduan serta pendamping perlindungan perempuan dan anak, yaitu Ibu Enti Roswati dari P2TPA yang akan membagikan pengalaman lapangan terkait penanganan kasus, mekanisme pelaporan, dan perlindungan hukum bagi korban. Baik, selanjutnya kita akan langsung saja memasuki sesi pemaparan materi yang pertama. Mungkin kepada salah satu tips saya bisa membantu untuk membagikan materi dari narasumber. Baik, yang pertama itu akan kami silahkan kepada Ibu Serapina Tiurmaida untuk menyampaikan materi kepada Ibu. Waktu dan layar kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Kembali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita bisa dapat mendengarkan dengan baik ya. Harapan saya, materi yang akan disampaikan ini kita bisa mendapatkan hasil ya dan pulang dan selesai dari Zoom ini kita sudah bisa mensosialisasikan juga ya berbagi kepada lingkungan sekitar kita. Baik, materi hari ini terima kasih ya Mbak Kerry ya yang sudah mempersilahkan Ibu. Jadi perempuan dan dunia kerja antara perlindungan, pelecehan dan harapan baru. Perempuan itu maunya diapain sih? Ada yang tahu nggak? Perempuan maunya diapain? Disayang nggak? Benar, Bu. Ya, pengennya disayang ya, disanjung ya, dilindungi ya. Begitu juga dengan anak. Anak juga begitu, disayang, dilindungi ya, selalu diberi motivasi. Kata orang, perempuan itu selalu ada di bawah dan terbelakang. Padahal sebenarnya kita sama kok, nggak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan. Jadi kalau bicara tentang diskriminasi, banyak sekali yang harus dikupas. Mungkin bisa apa ya, episodenya bisa panjang, ya, bisa panjang. Perempuan adalah manusia yang katanya lemah, padahal perempuan itu kuat, ya. Jadi kata perlindungan ataupun sebaliknya kekerasan itu bertolak belakang. Perlindungan tadi disayang, dilindungi, dijaga. Tapi kalau dibaliknya kekerasan, perempuan dikerasin katanya kayak gitu. Artinya sudah ujungnya hukum atau ujungnya ini tadi dilecehkan, diredakan dan segala sesuatunya ya yang bisa dilakukan kepada perempuan. Nah, hari ini saya akan memberikan sedikit dan mengupas dari pengalaman-pengalaman selama saya berbagi tentang perempuan, ya, tentang perlindungan pada perempuan, khususnya di dunia kerja. Keterlibatan perempuan di dalam dunia kerja itu semakin meningkat, ya. Perempuan itu agresif, aktif, ya, dan dia tidak pernah mau bekerja yang asal-asalan. Jadi bekerja dengan penuh semangat, ya. Perempuan tidak hanya bekerja di sektor informal, tetapi telah banyak berperan di sektor formal, ya, profesional dan kepemimpinan. Justru sekarang banyak sekali organisasi yang apa? Yang lebih meninggikan perempuan, ya. Jadi sederajat, ya, tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki.
Bagi saya itu adalah sama, ya. Nah, bagaimana cara menciptakan sebuah perbedaan-perbedaan ini, ya? Ketika jenis kelamin dijadikan alasan, ya, untuk membatasi, merendahkan atau menyingkirkan seseorang, padahal setiap manusia memiliki hak dan martabat yang sama, ya. Jadi dalam budaya sosial, ya, laki-laki tidak boleh menunjukkan emosi karena dianggap tidak maskulin, ya, atau perempuan dihakimi cara berpakaian dan perilakunya. Tapi dalam hukum dan kebijakan, aturan lebih menguntungkan satu gender dan merugikan gender lain. Ini terjadi beberapa uh, opsi, ya. Kontribusi perempuan dalam dunia kerja. Menjadi tenaga kerja profesional, perempuan berkontribusi dalam banyak pekerjaan, ya. Dalam kreativitas kerjanya sangat terlihat. Di kepemimpinan pengembalian keputusan, perempuan juga memiliki sifat kepemimpinan, ya. Tadi saya sampaikan banyak sekali yang sekarang tinggi perempuan. Tapi jangan pernah kita merendahkan laki-laki. Itu sangat dilarang. Di dalam hubungan industrial, bagaimana pekerja itu tidak usah dibedakan, ya, antara pekerjaan laki-laki dan perempuan. Semua bisa berkolaborasi dan bersinergi bersama. Nah, di dalam inovasi dan produktivitas, perempuan terlibat dalam pengembangan ide, inovasi dan produktivitas kerja. Ya, marketing, salah satu contoh, ya. Marketing lebih banyak juga yang bergerak adalah perempuan, ya. Di dalam perkumpulan atau di dalam organisasi yang melakukan sebuah kegiatan rapat, ide-ide itu keluar dengan sendirinya secara spontanitas perempuan. Nah, kemudian meningkatkan kualitas kerja tim. Keberagaman gender ini meningkatkan kreativitas dan kolaborasi kerja. Tadi saya sampaikan bahwa kita harus berkolaborasi, jangan bekerja sendiri, ya. Jadi kita harus bersama-sama. Sekarang itu sudah ada ILO, ya. Kalau tidak salah itu sudah ada namanya convention atau C190, ya, yang sudah kita harus dengungkan juga, ya, tentang kekerasan, pelecehan dan dunia kerja. Jadi kalau bisa cek tuh dari C190 itu sudah ada, ya, konvensi itu, ya. Nah, ini memperkuat perlindungan pekerja dan kekerasan, diskriminasi berbasis gender, ya. Jadi itu ada juga. Mengapa perlu perempuan itu dilindungi? Ya, rentan mengalami diskriminasi gender, ya. Resiko pelecehan dan kekerasan dalam dunia kerja. Sangat tinggi pelecehan dan kekerasan dalam dunia kerja. Godaan datang di dalam dunia kerja. Tapi tidak berani speak up. Karena apa? Karena ketakutan. Kemudian karena apa? Karena takut dipecat. Karena takut A sampai Z. Ya. Jadi kita harus ngapain nih? Speak up. Ya, ada tempat pemberian informasi kepada tim-tim di luar sana. Ya, Ibu Enti nanti akan menjelaskan. Ada namanya PPA tadi, ya, yang bisa membantu melindungi dan merekam semua informasi itu. Dan itu tidak perlu takut. Ya, justru kita akan menyamar. Kalau kita tidak speak up, maka kita tidak tahu apa solusinya. Tapi kalau kita speak up, maka ada wadah yang diberikan pemerintah kepada kita untuk menampung itu semua. Sehingga apa? Sehingga ada solusi. Ya, jadi berani speak up. Sudah banyak sekali informasi-informasi itu. Ya, nah, ini sering terjadi dari anak yang kecil sampai anak yang sudah menikah, malah justru sudah pernah bercerita lagi di lalu-lalu, ya. Saya tidak perlu menyebutkan, ada satu yang sudah bercerita sama saya, itu, saya langsung kaget banget, ya, baru 2 minggu lalu, ya.
Jadi saya kaget, ya Tuhan. Ya, yang melecehkan siapa? Keluarganya sendiri. Nah, coba bayangkan gitu ya. Nah, sekarang kita kaitkan dengan dunia kerja. Ya, banyak sekali godaan yang akan datang kepada kita. Tapi percaya kalau kita melakukan sebuah aktivitas yang selama kita positif dan banyak orang yang akan melindungi kita, speak up. Ya, kita speak up. Kampanye-kampanye ataupun bentuk sosialisasi peraturan-peraturan daerah ataupun dalam kegiatan penyuluhan ya sering juga kita dapatkan. Next, kita lihat lagi di sini adalah bentuk ketidakadilan perempuan di tempat kerja, yaitu tadi diskriminasi upah ya. Aduh, katanya ini lebih tinggi, nah ini lebih rendah. Nah, sering terjadi seperti itu. Tapi kita minta dong keadilan, ya, minta keadilan. Jangan pernah khawatir ataupun takut ya. Justru kita kalau takut malah jadi ini, eh, jadi semakin direndahkan, ya. Kita harus berani berbicara. Kesempatan kenaikan karir yang seringnya tidak setara, ya, karena merasa apa? Lebih kompeten, yaitu bukan perempuan katanya. Yang bagus memegang palu itu adalah laki-laki, katanya. Ya, tadi saya sampaikan bahwa kita coba ya, coba lagi nih berkolaborasi, seimbangkan semuanya sehingga semua bisa dapat dilakukan dengan baik ya. Beban kerja ganda. Ini ketidakadilan perempuan di tempat kerja ya. Beban kerja ganda, double ya, suruh A, suruh B sampai Z ya. Dia bisa kerjain lah karena lebih aktif katanya. Kemudian stereotip ya, mengatakan perempuan lemah dan kurang tegas sebagai pemimpin, salah ya. Selama kita bisa melakukan sebuah aksi dan action yang positif, maka kita akan bisa melakukan itu. Jadi jangan pernah kita takut dan khawatir bahwa kita tidak punya kemampuan dan potensi apa-apa. Tapi ingat tadi, jangan pernah meremehkan dan melemahkan laki-laki juga. Kalau kita merasa kita sudah bisa setara, maka kita coba berkolaborasi dan kembangkan sebuah tujuan. Ya, kekerasan fisik, kekerasan psikologi, dan kekerasan seksual, kekerasan online, kekerasan dalam bentuk eksploitasi. Itu juga sering terjadi. Ya, jadi eh, yang sering saya dapatkan bahwa alasan tidak melapor itu kan ini. Contohnya begini, tadi kenapa kamu tidak pernah mau menyampaikan ini? Sudah sekian lama dari SD kamu sudah dilecehkan, tetapi saat sekarang sudah kamu kuliah baru kamu sampaikan. Artinya dia takut dan khawatir pencemaran. Jangan pernah takut. Ada pelayanan yang merekam semua itu dan tidak akan pernah bocor, ya. Justru akan menjadi solusi, ya. Malu dan segala macam. Khawatir karena masa depan akan hancur katanya kalau dikasih tahu sama orang lain, ya. Takut dan tidak tahu bagaimana menjalani proses hukum karena takutnya dengan hukum, ya. Khawatir akan mengeluarkan biaya. Tidak ada biaya satupun yang dikeluarkan selama kita melapor ke tempat wadah yang benar. Malah justru kita itu akan terbantu. Ada namanya pelayanan psikologi, ada pelayanan hukum, pelayanan penyuluhan, pokoknya semua bimbingan semua ada, ya sudah terpenuhi semua, ya. Ada juga yang dilarang keluarga, ya. Jadi kita punya hak, ya, kita punya hak untuk apa? Untuk dihormati harkat dan martabat kita, ya. Kemudian kita punya hak untuk menentukan sendiri keputusannya. Jadi kita yang menentukan, waduh, saya harus terbantu nih. Jangan sampai justru kalau tidak speak up, dia akan masa depan akan hancur. Karena apa? Dia akan larut dengan permasalahan itu terus. Tapi kalau ada yang membackup dan membantu, percayalah, pemerintah telah menyediakan itu, ya. Kemudian hak atas penanganan pengadilan itu semua akan teratasi dan terbantukan. Jadi kita tidak usah khawatir, ya. Jadi hak atas pendampingan pun itu ada.
Makanya selama proses itu dilakukan, maka hak atas pendampingan itu akan ada. Ya, jadi layanan terpadu, penyediaan rumah aman, pendampingan korban, edukasi pencegahan kekerasan, semua telah dilakukan wadah itu. Saya salut ya sama pemerintah yang telah menggerakkan hal-hal seperti ini. Ya, eh, dengan kegiatan ini justru akan semakin banyak orang yang tahu dan berani speak up, ya. Dan sudah berkurang sih statistiknya ya yang sudah berani berbicara itu. Jadi kita harus pahami. Dan tanggung jawab ini bukan tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pemerintah saja, tapi adalah tanggung jawab seluruhnya, ya, masyarakat, keluarga, orang tua, ya, itu adalah tanggung jawab bersama. Jadi ada pemerintah, ada masyarakat, ada keluarga, dan ada orang tua. Ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, ya. Atau bukan tanggung jawab saya sama Ibu Enti nih yang berbagi informasi ini, tapi tanggung jawab semuanya harus disiapkan. Jangan sampai nanti begini, itu kan udah tanggung jawabnya pemerintah, udah tanggung jawabnya Ibu Sere dari Ibu Enti lah yang sudah menyampaikan itu, katanya gitu. Bukan ya, tapi harus ada tanggung jawab bersama. Kita berkolaborasi, bersinergi bersama. Kalau memang Indonesia mau sehat ya, kalau Indonesia nggak mau sehat ya sudah, ya. Upayakan kita harus semuanya sehat ya. Nah, untuk mencegah ini ya tidak tindakan keras ini terhadap perempuan dan anak, ini kita harus lakukan bimbingan atau penyuluhan. Salah satunya Fakultas Ilmu Komunikasi telah melakukan kegiatan ini eh, menyebarkan informasi ini kepada siapa? Kepada masyarakat secara online ya. Di sini ada 24 peserta ya yang join ya. Jadi berharap 24 yang sama-sama kita diskusikan ini mendapatkan manfaat bersama. Next, kita lihat lagi. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya, beberapa banyak yang terjadi ya, beberapa banyak yang terjadi statistiknya ya, korban. Ya, dia menyebutkan menerima pekerjaan atau pelaku sebagai akuntan. Hari pertama kerja, RD sudah mencurigai gerak-gerik pelaku yang disebut melanggar privasi RD ya. Nah, kekerasan perempuan itu tidak hanya dalam bentuk pelecehan. Pelecehan itu banyak hal ya. Secara fisik, secara oral pun ada ya. Jadi dia secara verbal yang dia sampaikan itu juga bisa menyakitkan dan melukai orang lain ya. Kalau WA grup panjang itu ya menjatuhkan orang lain itu sudah termasuk kekerasan secara online. Jadi berharap di dalam dunia kerja, bangunlah komunikasi yang baik, bangunlah komunikasi yang beretika. Saat kita sudah diterima sebagai pekerja, khususnya karena mata kuliah ini adalah hubungan industrial ya, kita harus tahu menempatkan diri kita. Kita pekerja dan lakukan pekerjaan itu secara tupoksi kita seperti apa. Tuntaskan tupoksi kita dengan baik. Jadi kita mencoba bagaimana meramu etika komunikasi yang baik itu di dalam dunia kerja. Ya semakin kita pancing orang untuk mengganggu kita ya akan tergoda kan. Maka kita harus mengelak dan menghindari kata-kata yang mungkin ya, yang mungkin akan menggoda orang lain. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Kita lanjut. Nah, konsep bagi perlindungan tadi ya, ini juga sebenarnya sudah saya sampaikan bahwa ada hukum ya, ada perlindungan sosial, perlindungan lingkungan kerja, psikologi tadi juga. Ya, tadi kalau saya sampaikan ada anak yang sudah bercerita sama saya ya, sampai sekarang dia masih menggunakan minum obat ya, minum obat untuk menenangkan hati dan pikirannya. Jadi kalau dia tidak minum obat, maka dia akan menangis sendiri katanya. Nah, itu sudah saya lihat langsung. Pada saat itulah dia baru bercerita, kenapa kamu tiba-tiba menangis? Lalu saya ajak dia ke dalam ruangan, ya, ke sebelah kelas. Lalu dia bercerita, waduh, kagetnya saya minta ampun. Jadi saya sudah mencoba menghindari minum obat ini supaya saya tidak ketergantungan, Bu. Tapi ternyata saya harus minum obat karena saya masih terus terus masa-masa saya dulu. Apa? Lalu dia cerita, ya. Jadi jangan khawatir ya, perlindungan psikologis penanganan trauma akibat pelecehan tadi ya, perlindungan kesetaraan dan pemberdayaan.
Jadi kesempatan-kesempatan kerja dan pengembangan karir pun sama ya. Terus kita lanjut. Upaya pencegahan pelecehan dan kekerasan ya. Tadi bisa dilakukan perempuan di dunia kerja, edukasi dan sosialisasi. Ini salah satu upaya. Kalau saya lihat di catatan saya di ratifikasi ILO ya, Konvensi nomor 190 ya. Ini adalah konvensi ILO tentang kekerasan dan pelecehan dunia kerja. Tidak jauh beda ya dengan Undang-Undang nomor 8 ya, tahun 2011 yang merupakan langkah penting untuk memperkuat perlindungan pekerja dan kekerasan dan diskriminasi berbasis gender di tempat kerja. Jadi dia sudah melakukan kegiatan-kegiatan kampanye publik tadi ya, advokasi sosial ya, kemudian penyuluhan pentingnya menggunakan media sosial, kemudian mengambil langkah konkret terhadap ratifikasi. Itu sedang dilakukan. Kemudian upaya-upaya lobby ya dan dialog dengan pemerintah itu juga penting. Makanya mahasiswa kalau ada undangan atau share-sharean yang penting jangan pernah mengabaikan seperti ini, jangan pernah mengabaikan ya. Karena nanti teman-teman dapat manfaatnya dan bisa meneruskan kepada orang lain, dapat pahala malahan ya. Jadi kalau ada undangan webinar dari pemerintah ataupun dari kampus lain ya, silakan untuk mengikuti. Karena itu adalah wadah teman-teman. Teman-teman nanti misalnya yang punya anak jadi bisa dapat informasi juga ya. Jadi jangan terlalu meremehkan. Jadi teman-teman harus berupaya merekam semua informasi yang update ya. Kemudian teman-teman juga di sini di dalam ILO ini ya memasukkan ketentuan C190 dalam praktik kerja ya. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang harus ditandatangani. Jadi sebelum ratifikasi kalangan pekerja ya atau buruh itu menggunakan prinsip C190 dalam negosiasi perjanjian kerja. Ada namanya perjanjian kerja ya, agreements. Seperti menerapkan zero tolerance ya, policy terhadap kekerasan dan pelecehan serta membentuk mekanisme internal yang menangani kasus tersebut di perusahaan. Jadi ada eh, apa ya dalam arti ada kejelasan di dalam penerimaan pekerja di dalam sebuah perusahaan. Ya, dalam rekrutmen juga seperti itu. Nah, kita lihat di sini dalam upaya pencegahan pada perempuan dunia kerja, sistem pelaporan yang aman. Ya, tadi saya sampaikan, jangan pernah khawatir untuk melaporkan. Ya, menumbuhkan peran untuk menghormati sama dan menolak candaan yang berlebihan. Tadi, jangan mengundang orang lain untuk apa? Untuk larut dan masuk dengan candaan kita atau godaan kita dalam satu kata atau dalam satu kalimat itu akan menjadi apa? Pancingan. Ya, jadi jangan mencoba itu. Kita natural saja. Next. Nah, IQ, EQ, dan SQ harus diimbangi. Ya, IQ adalah logika, ya bermain dengan logika. Lalu EQ adalah emosional kita. EQ, SQ adalah bagaimana memberikan kekuatan batin kita, ya rohani kita, ya. Maka imbangkanlah IQ, EQ, dan SQ kita. Anak-anak kita, ya teman-teman semua yang mahasiswa, eh, sering sekali saya sampaikan bahwa jangan pernah mengandalkan IQ-nya saja, ya. EQ teman-teman harus muat di dalam pikiran kita. Karena apa? Grafiknya, statistiknya, IQ itu lebih tinggi dibandingkan IQ. Itu yang dibutuhkan oleh perusahaan, ya. Jadi EQ itu teman-teman dapatkan, ya. Lalu kita harus mencoba membantu korban dalam memberikan pembekalan kekuatan batin itu adalah SQ. Ya, tentu setiap orang ada permasalahan dan larinya juga pada Tuhan. Ya. Next. Nah, dampak kekerasan juga tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa di dalam psikologis, dampak fisik ya, ini seperti apa? Kalau dampak fisik itu menyebabkan luka, kelelahan, gangguan tidur ya. Kemudian psikologi itu menimbulkan trauma, stres ya. Tadi anak tadi yang stres karena trauma dengan apa yang telah dilakukan orang lain terhadapnya ya. Dampak sosial itu mengalami stigma ya.
dikucilkan. Ya karena apa? Karena sudah tahu lalu dikucilkan. Ya, korban pelecehan cenderung mengalami penurunan konsentrasi dan produktivitas kerja. Ini sering juga terjadi ya karena akan berdampak ya. Tapi coba ada perlindungan atau pendampingan tadi, saya rasa tidak akan terjadi itu. Kemudian dampak ekonomi, kehilangan pekerjaan ya, menurunnya pendapatan, terhambatnya promosi jabatan ya, ini juga akan menjadi dampak ya. Karena apa? Karena yang tadi itu gitu ya, karena dia menjadi korban. Kemudian dampak pada kehidupan pribadi, sulit bersosialisasi dan rasa takut berlebihan ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita ya, dan kita harus coba mensosialisasikan ini. Next, harapan baru ya, perempuan di dunia kerja. Semakin banyak pihak menyadari pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan perempuan, isu pelecehan dan diskriminasi ini akan lebih terbuka untuk dibahas ya. Karena apa? Perubahan sikap di lingkungan kerja ini akan ada aja. Harapan baru bagi perempuan dunia kerja terletak pada perubahan kebijakan, budaya, dan kesadaran kolektif. Nah, ini akan tercipta lingkungan kerja yang aman, adil, dan setara. Mungkin dari perubahan kebijakan, budaya, dan kesadaran kolektif ini akan menjadi aman ya buat kita. Upayakan teman-teman yang kita yang sebagai pekerja ini, khususnya pada para perempuan ya, untuk menjaga diri kita ya, kemudian kita melindungi diri kita dan jangan mencoba memancing suasana atau memancing mata orang ya, tapi berupayalah menjadi sikap dari perempuan yang baik ya, perempuan yang mempunyai etika yang baik kepada lingkungan sekitar kita ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena di sini ada cara bagaimana cara kita melapor ya kalau di dalam kegiatan saya sosialisasi ini ada kantor pelayanan DKI Jakarta ya Senin sampai Jumat, kemudian ada Jakarta Siaga ya, kemudian ada di ke-19 pos pengaduan itu juga ada dari jam 8 sampai 16.30, kemudian ada hubungi hotline pengaduan 24 jam di 0813 176 17622. Ini bisa melalui WhatsApp atau telepon maupun SMS. Jadi teman-teman jangan pernah khawatir, semuanya akan diberikan pelayanan, akan lebih dikupas lebih tajam lagi oleh Ibu Enti yang memang turun langsung sebagai relawan PPA ya di Pasar Kemis Tangerang ya Bu ya. Ini akan menambah apa ya, menambah manfaat buat kita semuanya. Jadi stop sexual harassment ya. Jadi kita percayakan bahwa perempuan harus bisa menjaga dan melindungi dirinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan salam sehat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam. MC. Baik, Ibu, terima kasih Bu Serepina atas pemaparan yang sangat komprehensif dan insightful. Semoga melalui materi yang disampaikan, kita bisa menjadi memahami dinamika perempuan di dalam dunia kerja. Kita juga menyadari bahwa upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan setara itu membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh elemen dalam institusi agar perempuan itu tidak rentan ya Bu terhadap praktik diskriminasi, pelecehan, maupun eksploitasi. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pemaparan materi yang kedua. Kami persilakan kepada Ibu Enti Roswati dari PPA untuk menyampaikan materi mengenai kekerasan berbasis gender, mekanisme pelaporan, serta peran lembaga P2PTA dalam pendampingan korban. Kepada Ibu, waktu dan layar kami persilahkan. Suaranya. Ya, mohon maaf ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mbak Seril ya untuk kesempatannya kepada saya pada hari ini. Saya mungkin kalau terkait materi yang terkait untuk apa namanya undang-undang ataupun hal yang lain yang tadi sudah dibahas Ibu Seperina ya, saya pada hari ini mungkin hanya memaparkan yang untuk perlindungan perempuan dan anak yang sudah kami lakukan sebagai Satgas PPA di Kecamatan Pasar Kemis. Next, Neng. Eh, next. Untuk kerja kami sebagai PPA, kami didasari hukum yaitu ya Ibu ya. Jadi dengan peraturan Bupati untuk Pasar Kemi untuk Kabupaten Tangerang 2018 tentang perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan di Kabupaten Tangerang. Dan juga karena saya posisi ada di Kecamatan Pasar Kemis, yaitu Bapak Camat memberikan kami apa namanya itu perlindungan dengan mengeluarkan SK gitu ya untuk kerja kami di lapangan gitu ya. Nah, di situ. Next, next. Ya, itu SK dari camat. Jadi kami sebagai PPA di Kecamatan Pasar Kemis yang mana terjun kami ini ada di Kecamatan Pasar Kemis ada 9 desa dan kelurahan Ibu gitu ya. Nah, di situ kami diberikan SK oleh Kecamatan Pasar Kemis yaitu melalui SK Camat untuk pembentukan pengurus PPA pelayanan yaitu P2TP2 Kecamatan Pasar Kemis serta tentang penetapan aktivis atau kader perlindungan perempuan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Next. Lanjut ke ini aja ke apa namanya? Tugas dan PPA nih. Karena ini kayaknya materi yang ini kan sudah dibahas tadi sama Ibu ya punten izin. Ya. Lanjut. Next. 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 Lagi. Ya. Lagi. Lagi. Lanjut ke yang PPA-nya. Lagi. Nah, ini. Apa sih itu tugas PPA ya? Selama ini Ibu untuk PPA ini emang kami terkendala nggak semua masyarakat itu belum semua terjangkau dari kami ya gitu. Jadi mungkin di sini saya sampaikan bahwa tugas PPA adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi perlindungan khusus dan masalah lainnya. Jadi untuk Kabupaten Tangerang ini di masing-masing kecamatan itu dibentuk PPA gitu ya. Jadi Kabupaten Tangerang ada 29 kecamatan dan salah satunya adalah di Pasar Kemis. Dan kami pun sebagai kepanjangan kami dari kecamatan kami membentuk di desa dan kelurahan. Jadi jika ada kasus, jadi kami saling bersinergi. Intinya bahwa wilayah pun eh, apa namanya itu ikut ikut apa namanya itu berkontribusi ataupun ikut saling bergandengan tangan antara pihak aparat dari desa sampai kecamatan berlanjut dengan kabupaten. Next. Nah, fungsi layanan untuk PPA yaitu pengaduan masyarakat, penjangkauan kasus, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Jadi, kami sebagai PPA, kami mendapatkan pengaduan itu baik dari atas atau misalnya dari PPA DP3A Kabupaten Tangerang ataupun mungkin langsung dari masyarakat gitu ya. Nah, ini penjangkauan yang kasus yang kami lakukan yaitu berupa pendampingan, berupa apa namanya pendampingan melalui eh, pendampingan terhadap
korban, yaitu kita datang visit ke rumah, terus kita pendampingan juga untuk psikologi, pendampingan untuk ke rumah sakit bila dibutuhkan untuk visum gitu ya. Terus kami juga apa namanya itu pendampingan untuk pelaporan gitu. Nah, ini untuk pengelolaan kasus, yaitu ini kasus ini apakah yang harus kita lakukan gitu ya. Tidak semua kasus ini berlanjut ke pelaporan kepolisian, kan seperti itu gitu ya. Ada yang dengan mediasi, terusan apa yang dibutuhkan untuk korban ini gitu ya. Nah, selama ini pengelolaan kasus ini kita berkoordinasi dengan DP3A Kabupaten Tangerang gitu. Nah, kalau untuk penampungan sementara ini kami berkoordinasi dengan Dinas Sosial. Biasanya kasus yang membutuhkan untuk penampungan untuk korban gitu. Nah, kami bekerja sama dengan Dinas Sosial di Kabupaten Tangerang gitu ya. Nah, kami pun pasti tidak bisa bekerja sendiri. Jadi, kami bekerja sama dengan semua lintas sektor, baik puskesmas, baik binamas, apa kepala desa, tim penggerak PKK, dan juga apa lintas sektor lainnya. Next. Next. Adapun prinsip PPA yang sudah kami lakukan yaitu dengan inovasi kami yaitu cekatan, cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan dalam standar operasional prosedur yaitu SOP dan terjangkau. Terus akurat dalam memberikan layanan didukung oleh informasi yang benar berdasarkan bukti dan fakta yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya gitu ya. Karena terkadang Ibu punten gitu ya yang sesuai dengan yang saya apa alami di lapangan gitu ya. Walaupun mungkin kami ini pendampingan terhadap perempuan gitu ya, tapi ada kalanya di lapangan ini gitu. Nah, itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan. Nah, untuk itu kami menggali informasi terkait informasi yang disampaikan dari korban sebagai pelapor gitu ya. Nah, di situ supaya penanganan kami ini tepat gitu. Nah, terus yang ketiga adalah komprehensif dalam memenuhi hak dan kewajiban perempuan dan anak secara menyeluruh, tepat dan tuntas dengan pendekatan manajemen kasus oleh tenaga profesional agar tidak terjadi pengulangan kejadian. Nah, di sini jadi secara menyeluruh yaitu kami melakukan pendampingan baik pendampingan pelaporan, pendampingan psikologi gitu ya, dan pendampingan untuk misalnya visum gitu ya dan lainnya. Nah, itu kami lakukan sampai apa dengan tuntas gitu ya. Jadi pelaporan dari bawah kita lakukan pendampingan, terus kita juga memberikan bukti pelaporan hasil pendampingan itu kepada DP3A sebagai naungan dari kami gitu. Jadi sehingga umpamanya memaksimalkan untuk tidak terjadi pengulangan kejadian. Terus terintegrasi oleh berbagai unit atau lembaga penyelenggara layanan PPA yang memberikan berbagai jenis layanan yang berkualitas secara bersinergi dan terpadu dengan satu tujuan agar perempuan dan anak dapat kembali menikmati hak-haknya gitu ya. Jadi ya tadi disampaikan bahwa kami terintegrasi mungkin dari PPA dengan kepolisian, dengan psikolog yang ditunjuk, baik ataupun mungkin dengan rumah sakit yang ditunjuk oleh DP3A Kabupaten Tangerang. Gitu. Lanjut. Upaya yang dilakukan yaitu sama seperti tadi, yaitu ya meminimalkan untuk meminimalkan dan juga apa namanya untuk
meminimalkan resiko terhadap dampak dari kekerasan yang didapat oleh korban, yaitu satu, melakukan pendampingan perorangan sesuai SOP, bekerja sama dengan lintas sektor terkait dengan pendampingan perorangan kasus, mensosialisasikan lembaga PPA, yaitu biasanya kami melakukan sosialisasi ini melalui kegiatan khususnya ada di PKK gitu ya, baik tingkat kecamatan, tingkat desa, ataupun tingkat RW. Menjalin kemitraan dengan pihak lain atau CSR, karena pendampingan ini Bu terus terang butuh biaya gitu ya. Nah ini kami di Kecamatan Kasar Kemis tidak ada sepeser pun yang ditanggung oleh korban gitu. Jadi di salah satu di sini ada mitra kerja kami adalah salah satunya dengan Rumah Sakit Primaya gitu. Yang kelima adalah melaksanakan monitoring ke desa dan kelurahan secara berkala, yaitu 3 bulan sekali. Seperti tadi disampaikan bahwa kami mempunyai Satgas PPA di desa dan kelurahan. Nah, untuk itu secara berkala 3 bulan sekali kami melakukan monitoring untuk memaksimalkan kerja Satgas PPA di masing-masing wilayah desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Pasar Kemis gitu. Next. Nah, seperti tadi disampaikan, sumber anggaran terkait apa eh, kerja dari PPA ya kami didanai oleh anggaran APBD, anggaran dana desa, dan juga CSR. Next. Nah, ini untuk rekapitulasi jumlah kekerasan pada perempuan dan anak pada 3 tahun terakhir ya Bu ya. Nah, di sini di tahun 2023 yang sudah saya tangani untuk Kecamatan Pasar Kemis, yaitu 16 kasus dengan kasus 6 perempuan dan 10 anak. Sedangkan 2024, 21 kasus 7 perempuan dan 14 anak. Dan di tahun 2025, 18 kasus, 6 perempuan dan 12 anak. Kalau melihat dari sini ya, bahwa data sebenarnya untuk Kabupaten Tangerang, yaitu karena ini kita membahas terhadap perempuan ya, jadi jumlah perceraian sebenarnya Kabupaten Tangerang pada tahun 2025 ada 4.009 kasus. Cuman yang masuk ke Kabupaten Tangerang untuk kasus perempuan itu kekerasan terhadap perempuan yaitu sebanyak 191. Jadi kalau melihat dari jumlah ini masih banyak dan masih belum beraninya masyarakat untuk menyampaikan atau untuk melaporkan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan kepada PPA yang ada di Kabupaten Tangerang gitu ya. Next. Nah, yaitu hambatannya yang seperti tadi sampaikan belum maksimalnya sosialisasi lembaga PPA selaku layanan, masih adanya anggapan bahwa kasus-kasus kekerasan PPA ini menjadi ranah internal keluarga. Masih banyak masyarakat ataupun korban yang takut untuk melapor karena adanya ancaman dan dari pelaku atau mengintimidasinya. Next. Nah, ini di Kabupaten Tangerang, kami juga mempunyai wadah untuk pelaporan. Kemana nih kalau misalnya melapor bila menjadi korban kekerasan. Pelaporan kejadian kekerasan yang kita ketahui, yaitu pelaporannya melalui datang langsung ke UPTD PPA Tiga Raksa. Ada juga melalui WA operator, ada aplikasi Si Sabar, ada Satgas PPA di masing-masing kecamatan, dan juga ada Sapa 129. Next. Ini jaring lembaga layanan terhadap korban kekerasan, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Tangerang, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Unit Pelayanan
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA yang ada di Kabupaten Tangerang, Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang RSU Balaraja, yaitu kami bekerja sama untuk visum adanya di Rumah Sakit Balaraja. Terus puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang jika untuk pertolongan pertama kepada korban yang mendapatkan kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan ya. Terus ada UPTD Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Dinkes, ada UPTD Rehabilitasi, PMKS, Unit PPA, Polsek, Bapas, terus Kejaksaan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri, Lembaga Bantuan Hukum, Psikologi, Pekerja Sosial, Tim Pencegah dan Penanganan Kekerasan, Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak di kecamatan masing-masing. Next. Mungkin itu dari saya, Ibu, atas apa namanya tuh yang sudah kami lakukan selama ini sebagai Satgas PPA saya di Kecamatan Pasar Kemis, gitu ya. Eh, ya, Mbak Mbak Seril, mungkin itu yang saya bisa sampaikan atas pengalaman saya gitu ya sebagai Satgas PPA di Kecamatan Pasar Kemis. Terima kasih Bu Enti atas penjelasan yang sangat aplikatif ya Bu, dan penting tuh kita sebagai bekal kita jadi mengerti bagaimana teknis operasional layanan untuk perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan perlindungan khusus di wilayah dengan contoh tadi wilayah Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Jadi untuk perempuan di luar sana jangan pernah takut ya untuk meminta bantuan karena ada lembaga yang terpercaya yang bisa melindungi kita jika mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi. Terima kasih Bu Enti. Sama-sama. Hadirin sekalian, kita telah mendengarkan ya dua pemaparan yang sangat menarik dan insightful. Selanjutnya kita akan memasuki, mungkin dari hadirin-hadirin sekalian udah banyak nih menyimpan pertanyaan ya. Kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi bagi para hadirin yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand untuk menyebutkan pertanyaannya secara langsung. Oke, sudah ada nih. Baik, bisa mungkin disebutkan nama dan juga institusinya ya kepada Kak Ayu Purnamasari ya. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Seril. Saya Ayu dari Universitas Empu Tantular juga. Saya ada dua pertanyaan, Bu. Yang pertama itu sebagai perempuan pekerja, kebetulan saya juga pekerja, bagaimana cara bersikap tegas tanpa langsung, kadang tuh kita suka dicap sebagai cewek yang emosional dan juga bisa dibilang tidak kooperatif. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk PPA ya, Bu, apakah juga menangani bentuk kekerasan non fisik gitu. Jadi seperti intimidasi verbal, pesan pribadi atau tekanan relasi kuasa yang sering terjadi banget nih di lingkungan pekerjaan. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Ayu untuk pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaannya berarti untuk Ibu Enti ya. Ya, yang pertama bisa dijawab oleh Bu Sere atau Bu Enti, yang kedua bisa ke Ibu Enti. Terima kasih. Terima kasih Kak Ayu. Mungkin boleh dijawab dahulu untuk Ibu Serafina mungkin ya. Untuk pertanyaannya dipersilahkan Bu. Iya, baik terima kasih Pak Keri. Makasih Mbak Ayu. Pertanyaannya ini ya eh, menusuk di hati sebenarnya ya. Karena apa? Kita nih perempuan biasanya kan tetap emosi ya. Namanya rasa ya. Rasa emosi itu kan lebih tinggi di perempuan dibandingkan laki-laki. Kalau menurut saya ya, pengendalian emosi itu adalah balik lagi dari kita. Ya, sebenarnya kita itu memang menginginkan pola pikir yang membuat tujuan kita itu terwujud atau tercapai, sehingga kadang intonasi itu akan mempengaruhi. Ya, contohnya begini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perbedaan intonasi itu yang kita hadapi orang lain, yang tipenya adalah tipe yang sangat sensitif. Kalau di bahasa komunikasi psikologinya ya, ada tipe anak yang abstrak random, ada anak yang analitik sekali, ada anak yang memang random, bukan abstrak random tapi random. Nah, AR, tipe anak yang AR atau abstrak random yang di dalam sebuah lingkungan kerja itu bertipe-tipe. Ya, saya menghadapi bawahan atau staf saya yang tipenya anak abstrak random. Kalau disuruh langsung seolah-olah kok saya lagi. Nah, padahal sebenarnya itulah kebutuhan ataupun kualitas yang sangat tinggi yang kita berikan kepada staf tersebut. Artinya kita percayakan dia dibandingkan yang lain. Tapi yang menerima informasi dari kita atau perintah dari kita itu malah justru dia tersinggung. Kenapa saya lagi seolah-olah beban. Nah, pada saat dia melanggar atau tidak melakukan pekerjaan itu, kita langsung kamu ini kalau disuruh denger nggak sih kayak gitu. Kamu nggak kerjain ya kayak gitu. Jadi emosi itu naik. Sebenarnya ketegasan kita di dalam dunia kerja, saya lebih salut sama perempuan sebenarnya Mbak Ayu, ya. Karena apa? Eh, Perempuan itu lebih tahu celah ya. Ini ada laki-laki di sini ya, Pak Martin ada ya Pak Mas Fatur ya, dan yang lain-lain Mas Dit ya. Dia tahu celah gitu, celah bagaimana dia masuk ke dalam lingkup sebuah komunikasi ya. Beda sama anak laki-laki yang tipenya mungkin sudahlah gampang lah itu ada dia kayak gitu. Sudahlah beres lah itu. Nah, semuanya seperti itu. Tetapi di dalam celah ilmu komunikasi itu justru perempuan yang lebih tahu celah masuk di dalam ilmu komunikasi atau etika komunikasi yang baik ya. Tetapi yang tadi Mbak Ayu katakan lebih tinggi gitu. Nada itu tinggi akan menyinggung perasaan orang lain. Padahal itu sebenarnya enggak, hanya bentuk ketegasan saja. Tapi setelah itu selesai. Nah, apa sih yang harus saya berikan tips? Adalah tips kita adalah kita tahu siapa yang mau kita hadapi, ya. Di dalam dunia kerja itu tipe kan banyak, ya, sifat juga banyak, ya. Kalau kita mau orang lain menghargai kita, maka kita hargai juga dong, ya. Orang itu seperti bagaimana kita memperlakukan dia adalah sahabat kita, bukan pesuruh atau pekerja kita. Tapi bagaimana kita menindaklanjuti dengan bahasa tubuh kita. Saya selalu memainkan bahasa tubuh saya. Saat saya menyampaikan suara saya yang mungkin kenceng, ya, tapi sebenarnya bahasa tubuh saya itu hanya tersenyum sebenarnya. Setelah itu saya tersenyum gitu. Tapi jangan pada saat suara kita lantang dan jelas dan tinggi, lalu muka kita terlihat bahwa benar-benar kita marah kayak gitu. Nah, tadi Mbak Ayu bilang untuk melihat ketegasan kita kan tadi begitu ya Mbak Ayu ya, ketegasan kita. Kita bisa kok nyampaikan dengan suara kita agak tinggi ya, dengan tujuan bersama, lalu kita coba merangkul orang-orang yang ada di sekitar kita untuk melakukan sebuah tujuan, lalu berupaya bagaimana orang lain yang menerima informasi kita itu dapat melakukan secara sinergi bersama kita. Yaitu tadi dengan bahasa tubuh kita, ya. Tapi jangan pernah untuk memasukkan hati di dalam setiap perbincangan ya. Kalau saya anti gitu kalau kita masukin ke dunia pekerjaan seperti seperti ya gitu. Jangan upayakan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya infokan karena pengalaman saya selalu menggunakan bahasa tubuh saya. Demikian. Terima kasih Baik. Bu Serafina untuk jawabannya. Semoga mungkin bagaimana Kak Ayu untuk jawabannya. Bagus, Kak. Sangat memuaskan. Terima kasih, Bu Seri, atas pencerahannya. Sama-sama. Mungkin boleh ditambahkan sedikit oleh Ibu Enti. Terima kasih Bu Serafina. Iya. Tadi yang dari Mbak Ayu ya, untuk pertanyaannya bagaimana penanganan yang untuk kekerasan verbal ya.
gitu untuk tekanan dari lasi. Jadi punten izin, selama ini saya belum pernah mendapatkan laporan ya untuk terkait apa namanya itu kekerasan dalam bentuk tekanan gitu ya. Nah di situ gitu. Padahal mah kalau secara eh, apa namanya pembekalan ilmu yang kami dapat gitu ya dari DP3A itu bisa kita bisa mengadukan kepada PPA. Nah, mungkin kita biasanya kan akan melakukan mediasi gitu ya. Intinya kan menggali informasi, terusan apa sih menggali informasi dan kita apa eh melakukan mediasi kepada pihak-pihak yang terkait gitu ya. Intinya bahwa kan selama ini kalau yang kami tanganin terkait PPA untuk laporan yang tidak apa namanya itu mempunyai bukti secara secara fisik gitu ya. Nah, itu terkadang kan kalau dilanjutkan ke pelaporan hukum gitu ya. Itu sulit. Selama ini kendala kami di situ gitu Bu ya gitu. Jadi kalau misalnya kan kayak ada laporan terkait pelecehan seksual yang tidak pelecehan pelecehan bukan pelecehan kekerasan seksual, pelecehan itu kan sulit dibuktikan. Nah, ini di kantor polisi di Polres itu menguap begitu aja gitu ya. Jadi tidak ada tindak lanjut gitu. Nah, ini yang kendala kami di situ gitu. Kecuali untuk yang mendapatkan kekerasan seksual dibuktikan dengan data visum itu biasanya cepat langsung ditanganin oleh kepolisian gitu, Bu. Itu sih yang dari saya mungkin apa namanya tuh sharing apa yang terjadi di lapangan gitu ya. Nah, ini juga sama nih dari Bu Justina ya, Mbak Justina tanya dengan apakah korban pelecehan dapat melaporkan kasus apa meskipun tidak memiliki bukti fisik atau rekaman CCTV gitu ya. Nah, ini bisa dilaporkan. Nah, itu ya. Cuman kalau untuk buktinya yang tidak mempunyai bukti fisik atau rekaman CCTV ini sulit untuk diproses gitu. Kalau yang kami hadapi dan kami alamin selama ini sebagai Satgas PPA. Mungkin itu Mbak Ayu, punten kalau belum memuaskan gitu ya dari kami, karena emang sampai saat ini kalau dari dunia kerja ini dari perusahaan belum pernah ada yang melaporkan gitu ya ke kami dengan kasus yang saya sampaikan tadi itu kebanyakan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dengan dibuktikan dengan bukti visum gitu ya. Itu. Boleh izin menjawab, Boleh? MC ya. Ibu, eh, ini apakah ada kayak penanganan seperti itu kan biasanya dia juga punya rasa ketakutan, dia juga punya rasa sisi psikologis tuh yang pastinya terganggu gitu. Eh, apa apa yang bisa peran hadir PPA di sana gitu. Jadi sebelum terjadinya sebelum terjadinya semakin jauh atas apa perlakuan yang seperti ini, apa bisa hadir ataukah misalnya ya tetap aja bisa hadir ke PPA misalnya seperti itu dengan nantinya ada pendampingan psikolognya atau yang datang ke PPA ini harus memang kita tuh sudah punya bukti atau kena fisik gitu, Bu. Terima Ya. kasih, Bu. Ya, punten. Kalau untuk terkait itu kan kami untuk para korban mempersilahkan datang ke kami. Jadi kami lakukan asesmen dan konseling gitu ya. Nah dari situ misalnya nih korban ini pasti tahu dong siapa yang melakukan pelecehan seksual gitu ya. Pelakunya kan tahu gitu ya. Kami akan berkoordinasi dengan wilayah setempat gitu ya. Akan mencari berkoordinasi dengan wilayah setempat seperti Binamas gitu terusan aparat desa kan begitu ya. Nah, itu untuk melakukan perlindungan kan seperti itu gitu perlindungan terusan pendampingan tapi biasanya kalau misalnya walaupun tidak ada bukti apa namanya rekaman CCTV misalnya kan gitu ya biasanya kan
korban ini kan menyampaikan nih ininya kejadian seperti ini, misalnya kejadiannya di sini, apa namanya tuh yang saya alamin seperti ini kan begitu ya. Kami akan apa namanya menggali data atau bukti terkait laporan itu dengan memanggil misalnya korban, memanggil misalnya pelaku gitu. Dan itu pun kami tetap berkoordinasi yaitu dengan Binamas, dengan desa gitu terkait laporan dari korban ini. Jadi umpamanya korban ini terlindungi ya gitu untuk di wilayahnya. Itu aja. Bagaimana Kak Ayu? Apakah sudah terwakilkan jawabannya yang diharapkan? Ya, baik, terima kasih Bu Enti. Jadi Ya. pada dasarnya jika kita memang terkena eh, pelecehan baik verbal maupun walaupun fisik gitu ya, kita tetap bisa untuk datangi dulu Bisa, aja untuk PPA-nya bisa, gitu ya bisa, Bu ya. bisa. Untuk Nah, penanganan itu lebih gitu. lanjut nanti bisa diskusikan di sana gitu ya Bu ya. Iya, iya. Terima kasih Bu Enti penjelasannya. Sebagai penutup sesi kali ini, kami mohon ketersediaannya kepada kedua narasumber kita yang hebat ini untuk memberikan closing statement atau kesimpulan. Kami persilahkan kepada Ibu Sere terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kiri ya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Enti Roswati ya yang sudah berkenan berbagi pengetahuan kepada kita semua. Terima kasih kepada Mas Din dan teman-teman semua ya yang sudah luar biasa hingga siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan webinar ini. Dan terima kasih kepada ibu kita, Ibu Dekan, Ibu Sitina, yang selalu mensupport kegiatan-kegiatan saya, khususnya di dalam kegiatan audiovisual ya. Dan terima kasih buat seluruh yang sudah bergabung di Zoom ini ya. Hampir semua ini yang mengikuti perkuliahan dengan saya. Terima kasih dari Fakultas Hukum ya, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Teknik. Terima kasih. Yang bisa saya sampaikan adalah mari kita berjaga sikap kata, tutur kata, perbuatan kita dengan menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal kita dengan baik. Itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di Zoom ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Serepina. Mungkin boleh dilanjut untuk closing statement dari Ibu Enti. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada semua dari apa namanya sehingga webinar ini bisa terlaksanakan gitu ya. Saya terima kasih banyak sudah memberikan ruang untuk saya untuk bisa berbagi, khususnya keterkaitan dengan PPA. Jadi ya, PPA di Kecamatan Pasar Kemis. Jadi saya menyampaikan kepada perempuan-perempuan, khususnya karena jangkauan kami adanya di Kecamatan Pasar Kemis, gitu ya, untuk apa namanya berani menyampaikan, gitu ya, berani menyampaikan, berani berbicara gitu jika mendapatkan perlakuan kekerasan baik kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga untuk bisa menyuarakan. Kami hadir sebagai PPA untuk mendampingin dan insya Allah gratis gitu ya dan sudah difasilitasi Alhamdulillah Kabupaten Tangerang mendapat memfasilitasi semua kasus untuk pendampingan terhadap perempuan dan anak. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Renti. Terima kasih banyak Ibu Serepina, Ibu Renti telah menyampaikan materi, berdiskusi, menjawab pertanyaan, serta memberikan closing statement yang sangat-sangat insightful. Semoga sehat selalu dan semangat selalu membela perempuan dalam industrial dan juga masyarakat. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke penutupan acara. Pertama-tama kami ingin mengucapkan lagi nih terima kasih kepada dekan yang sudah hadir,
kedua narasumber hebat atas ilmu dan juga perspektif dan juga materi yang telah dibagikan. Dan juga kepada panitia, terima kasih juga sudah mempersiapkan acara ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti webinar nasional ini dengan cukup antusias dan uh, spirit yang luar biasa. Sebagai informasi, bagi hadirin yang ingin mendapatkan sertifikat webinar, itu bisa melakukan absensi di kolom chat Zoom atau kita udah punya WA group, jadi bisa ditanyakan kepada kontak person yang sudah kita sediakan, bisa menghubungi panitia, dan juga hadirin yang telah melakukan absensi akan dihubungi kembali oleh panitia terkait pendistribusian sertifikat. Dengan berakhirnya sesi materi dan diskusi, maka rangkaian acara webinar nasional perempuan dan dunia kerja resmi kita tutup. Mungkin sebelumnya bisa dibantu info ada beasiswa Kak Ceris. Oh iya, ah baik, yang sudah mengikuti, kita ada tambahan benefit nih, yang sudah mengikuti webinar hari ini akan mendapatkan beasiswa pendidikan itu senilai 300.000. Ya. Oh, sudah dibagikan di grup ya, Kak? Mungkin boleh dibantu share screen untuk tampilan beasiswanya. Ya, jadi nanti hadirin yang ada di sini mungkin ada teman-teman yang ingin berkuliah atau mungkin memiliki saudara yang ingin berkuliah tapi eh, belum memiliki tempat kuliah, bisa coba ke Universitas Unpad Tular dan kita sudah memberikan beasiswa pendidikan. Oke, terima kasih Kak Din. Baik, kepada semua hadirin yang sudah hadir pada webinar kita hari ini, terima kasih atas partisipasinya. Kami sangat menghargai waktu dan juga atensi yang telah diberikan. Saya selaku MC dan moderator, Ceris, memohon maaf apabila selama memandu acara terdapat ada kekurangan. Eh, Kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Makasih Bu Enti.